Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya, Eko Arianto ya. Kali ini materi yang akan coba saya bahas adalah materi mengenai terapan dari fungsi kuadrat pada bidang ekonomi. Ya, materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi kuadrat, apa pengertiannya, terus cara menggambarnya dan ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kita menguasai fungsi kuadrat, baru kita ke terapannya dalam dunia ekonomi. Di sini adalah fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar. Oke, kita langsung saja. Bisa dilihat di layar. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan ya, penerapan fungsi kuadrat dalam ekonomi. Di sini adalah adanya fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Perlu diingat, pada materi sebelumnya saya pernah membahas mengenai fungsi linier. Ya, dalam terapan dunia ekonomi pun di situ ada fungsi penawaran, permintaan, dan juga titik keseimbangan pasar. Ya, intinya juga sama ya. Jadi nanti akan ada dua fungsi ya. Kalau dulu adalah fungsi linier, namanya penawaran dan permintaan, di sini juga sama ya. Di sini juga sama, ada fungsi penawaran sama permintaan, tapi dalam bentuknya adalah fungsi kuadrat. Nanti akan dipotongkan, nanti akan ada titik potong, di mana titik potong itulah yang nantinya dinamai dengan titik keseimbangan pasar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, di dalam soal ini bisa dilihat diketahui ada dua buah fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan 3P kuadrat min 8P, dan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 12 min P kuadrat. Tentukan titik keseimbangan pasarnya. Oke, kita langsung coba bahas. Nah, dari soal tadi kita tentukan dulu. Tadi sebenarnya di soal sudah ada ditentukannya adalah fungsi penawaran dan permintaannya. Kalau fungsi tadi bisa dilihat di layar. Ini adalah fungsi penawarannya. Ya, kalau fungsi penawaran itu adalah simbolnya QD. Ya, kalau fungsi permintaan adalah QS. Nah, ini. Ya, jadi di sini berdasarkan soal tadi diketahui QD-nya adalah 3P kuadrat min 8P atau penawaran, dan QS-nya adalah 12 min P kuadrat. Ini dibikin persamaan, disamakan sesuai dengan rumus tadi. Ya, QD sama dengan QS. Tinggal kita masukkan. Jadi QD-nya adalah ini. Ya. Dan QS-nya adalah ini. Sehingga kita masukkan menjadi seperti ini. Nah, QD-nya adalah sini dan QS-nya adalah ke sini. Kita bikin seperti persamaan kuadrat, kita bikin sama dengan 0 ya. Kita bawa bisa ke ruas kanan, bisa ke ruas kiri, tapi kita coba biar P kuadratnya itu adalah positif. Maka ini lebih bagusnya kita bawa ke sebelah kiri ya. Nah, di sini yang 3P kuadrat min 8P tetap, yang 12 min P kuadrat kita pindahkan ke kiri. Nah, jadi yang saya garis bawah ini adalah yang tadinya di sebelah kiri, jadi tandanya tetap. Nah, yang ini min P kuadrat pindah ke kiri jadinya plus. Untuk 12 ini positif ya, pindah ke kiri jadi pengurangan. Nah, dari sini yang bisa disederhanakan adalah ini, yang variabelnya adalah P kuadrat. Ini 3P kuadrat tambah dengan P kuadrat, itu adalah hasilnya 4P kuadrat dikurangi 48P dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah mendapatkan sebuah fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Nah, kita tinggal mencari nilai P-nya ya dengan beberapa teknik ya. Ada teknik faktor, ada pakai rumus, ada grafik, ada melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, terserah mau pakai yang mana. Kali ini saya akan coba menggunakannya adalah rumus ya. Nah, tadi dari persamaan 4P kuadrat min 8P min 12 sama dengan 0. Karena mau menggunakan rumus ABC, kita harus menentukan A, B, dan C-nya. Nah, yang masih lupa mengenai rumus menggunakan mencari akar-akar persamaannya, bisa dilihat materi sebelumnya.
Nah, di sini ingat A itu adalah koefisien yang menempel pada variabel yang pangkatnya 2. Berarti B kuadrat hanya adalah 4. Kalau B itu yang menempel pada variabelnya pangkatnya 1. Ya, P saja. Berarti min 8. Nah, di min 8. Kalau C itu adalah yang tidak mempunyai variabel. Berarti bisa dilihat ini adalah min 12. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, ini rumus. Jangan sampai salah ya. Kalau salah sedikit aja akan salah. Jadi rumusnya adalah P1 atau P2. Di sini bisa dilihat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, tinggal kita masukkan atau substitusi. Hasilnya seperti ini. Min B, karena B-nya min 8, jadinya min 8. Plus minus, ini tetap plus minus. B kuadrat berarti min 8 kuadrat. Dikurangi 4AC, kurangi 4. A-nya adalah 4 ini. Ya, berarti kali 4. C-nya min 12, kalikan min 12. Karena bawahnya 2A, berarti 2 kali A-nya 4 ini ya. Jadi 2 kali 4. Nah, hati-hati jangan sampai ketuker ya. Langsung kita sederhanakan. Di sini yang bisa sederhana ini dulu, min temu min jadinya plus. Ya, plus minus tetap min 8 kuadrat. Nah, min 8 kuadrat. Min 8 kali min 8 ya, min kali min kan plus ya. 8 kuadrat 64. Ini. Min 4 kali 4 adalah min 16, kalikan min 12 hasilnya min kali min plus juga. Jadi ditambah dengan 190, iya 192. Dibaginya 2 kali 4 adalah 8. Sederhana lagi, ya yang di dalam akar kayaknya ini bisa disederhanakan. 64 ditambah dengan 192 adalah 256. Nih, nah tinggal di akar. Hasilnya apa? Akar 256 itu adalah 16. Nah, kalau udah dalam bentuk ini, tadi kan P1 atau P2. Nah, kita pisah P1 dulu. Di sini ada operasi hitungnya tambah dan kurang. Nah, untuk P1-nya pakai tambahnya. 8 tambah 16 bagi 8, ya, berarti 24 per 8. 24 dibagi 8 adalah 3. Nah, P1-nya ketemu 3. Untuk P2-nya, ya, karena tadi P1 pakai penjumlahan, kita pakai pengurangannya yang P2. 8 kurangi 16 dibagi 8. Ya, 8 kurangi 16 adalah min 8. Min 8 bagi 8, apa? Ya, min bagi plus min. 8 bagi 8, 1, hasilnya adalah min 1. Kenapa saya pakai warna merah? Nah, ingat, P itu apa? Harga ya, price. Harga. Harga tidak boleh negatif. Minimalnya adalah 0. Berarti kenapa saya kasih warna merah? Ini tidak boleh dipakai. Karena dia negatif. Minimalnya 0. Ya, nanti untuk mencari king-nya, kita dasarnya pakai P1. P2-nya tidak, karena dia negatif. Nah, tidak mungkin saya mau beli barang harganya min. Nah, kan tidak boleh kan. Makanya kita pakai yang 0 atau yang positif ya. Minimalnya 0. Kalau negatif tidak boleh. Next. Nah, kita untuk mencari king-nya, kita bisa pakai QS atau QD-nya. Bebas mau pilih yang mana. Nah, di sini saya pakai yang QS. Nanti dicoba ya, pakai QD hasilnya sama atau tidak. Nah, kita pakai ada yang 3 ini. Masukkan ke dalam P sini, hasilnya berarti 12 kurangi 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Betul? 9. Berarti 12 kurangi 9. Nah, hasilnya adalah 3. Sudah deh ketemu. Berarti Q-nya adalah 3. Ya, Q ya, bukan QS. Punyanya QS sama QD, Q-nya sama-sama 3. Ini kebetulan kita pakai QS. Mau pakai QD pun sama, nanti hasilnya 3. Nanti silahkan dicoba. Ya. Usahakan ada penasaran. Dicoba hasilnya sama atau tidak. Harusnya sama nanti. Nah, berarti kalau kita sudah ketemu P sama Q-nya, kita sudah ketemu titik keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pasar itu kan titik ordinat, di mana ordinatnya adalah Q, P. Berarti 3-nya ini adalah 3 yang P ini ya. Hati-hati, ini kebetulan kan sama. Nah, biasanya kadang kebalik. Ordinatnya P, Q. Jadi, ordinat yang benar pada keseimbangan pasar adalah Q, P. Diperoleh 3,3. Artinya apa? Jadi keseimbangan akan terjadi pada harga 3 dengan jumlah barangnya sebanyak 3. Artinya seperti itu. Dimana ini didapat dari
fungsi penawaran sama fungsi permintaan. Sudah deh ketemu. Nah, gimana? Ada yang bingung atau ada yang paham? Semoga paham. Ya, yang masih bingung silakan bisa untuk diputar ulang ya. Insya Allah nanti kalau dilihat dipahami dengan cermat, insya Allah paham. Oke, next. Seperti biasa setelah contoh soal dan pembahasan adalah latihan. Nah, latihannya 2 saja, tidak banyak-banyak. Dan ini saya bikin juga tidak begitu beda dengan contoh soal. Ada 2, yang pertama diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 4P kuadrat tambah dengan 18P. Sedangkan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 24 min 2P kuadrat. Tentukan keseimbangan pasarnya. Yang nomor 2 juga sama, disuruh mencari keseimbangan pasar. Dengan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 3P kuadrat min 22P. Sedangkan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan min P kuadrat dikurangi 10. Ya, selamat mencoba. Ya, semoga paham. Ya, silakan bisa dicermati dulu materinya, setelah paham ya baru latihannya dikerjakan. Ya, semoga bermanfaat ya materi ini. Dan semoga paham juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.